Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa usallim ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli siddiq wal wafa. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita kembali lagi belajar bersama-sama tentang ilmu kalam dengan pembahasan-pembahasan berikutnya. Sebelum kami membahas lebih lanjut, perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 3 orang. Dengan saya sendiri, yaitu Sidik Gunagraha, NIM 203111106. Kemudian Rizky Afifah Ardani dengan NIM 203111107. Dan yang terakhir yaitu Galuh Tiara Anwar dengan NIM 203111129. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang hubungan antara ilmu kalam, tasawuf, dan filsafat. Pada kesempatan ini kita memiliki poin pembahasan. Yang pertama yaitu tentang apa sih pengertian ilmu kalam, tasawuf, dan filsafat. Kemudian ruang lingkup ilmu kalam, ruang lingkup ilmu kalam, tasawuf, dan filsafat. Kemudian objek pembahasan ilmu kalam, tasawuf, dan filsafat. Dan yang terakhir yaitu hubungan antara ilmu kalam, tasawuf, dan filsafat. Kita masuk ke poin pembahasan yang pertama yaitu tentang pengertian. Kita mulai dari pengertian ilmu kalam, ya. Kita mulai dari pengertian ilmu kalam menurut Ibnu Khaldun. Ini yang dikutip oleh Ahmad Hanafi. Ilmu kalam ialah ilmu berisi alasan-alasan yang mempertahankan kepercayaan iman dengan menggunakan dalil-dalil pikiran dan berisi bantahan terhadap orang-orang yang menyeleweng atau menyimpang dari kepercayaan-kepercayaan golongan salaf dan ahli sunnah. Kemudian pengertian ilmu kalam selanjutnya, menurut Husain bin Muhammad al-Jassar, beliau mengatakan bahwa ilmu kalam ialah ilmu yang membicarakan bagaimana menetapkan kepercayaan-kepercayaan keagamaan, bukti-bukti yang meyakinkan. Kemudian dari pendapat Ibnu Khaldun dan Muhammad Husain bin Muhammad al-Jassar, kita bisa menarik kesimpulan bahwasanya ilmu kalam adalah ilmu yang membahas tentang masalah ketuhanan serta berbagai masalah yang berkaitan dengannya berdasarkan dalil-dalil yang meyakinkan. Itu pengertian dari ilmu kalam. Kemudian kita lanjut pengertian tasawuf. Menurut Al-Junaid Al-Baghdadi, ini adalah seorang bapak terkenal dengan seorang bapak tasawuf moderat. Beliau mendefinisikan bahwa tasawuf adalah keberadaan bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa adanya penghubung. Dan menurut beliau, tasawuf berarti membersihkan hati dari sifat yang menyamai binatang, menekan sifat basyariyah atau sifat biologis, kemudian menjauhi hawa nafsu, memberikan tempat bagi sifat kerohanian, kemudian berpegang pada ilmu kebenaran, memberi nasihat-nasihat kepada umat, dan kemudian benar-benar menepati janji Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengikuti syariat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pengertian tasawuf menurut Syekh Abdul Hasan Asyadzili, beliau merupakan seorang syekh yang berasal dari Afrika Utara dan terkenal dengan Thariqat Asyadzili. Beliau mendefinisikan bahwa tasawuf adalah sebagai proses praktek dan latihan diri dengan melalui cinta yang mendalam untuk beribadah dan menetapkan diri ke jalan Tuhan. Kita bisa tarik kesimpulan dari dua tokoh tersebut. Yang pertama yaitu Al-Junaid Al-Baghdadi dan yang kedua Syekh Abdul Hasan Asyadzili, bahwasanya tasawuf adalah bidang kegiatan yang berhubungan dengan pembinaan mental rohaniah
agar selalu dekat dengan Tuhan. Kemudian pengertian filsafat, kita ringkas bahwasanya filsafat adalah sebuah kajian masalah mendasar dan umum mengenai persoalan akal pikiran, pengetahuan, dan lain sebagainya. Kemudian kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu tentang ruang lingkup. Ruang lingkup dari ketiga pembahasan tersebut yaitu ilmu kalam, tasawuf, dan filsafat. Ruang lingkup ilmu kalam. Ruang lingkup ilmu kalam yang pertama yaitu adalah ilahiyah, atau yang di sini pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti wujud Allah, kemudian asma-asma Allah dan sifat-sifat Allah. Kemudian nubuat, yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan Nabi dari Rasulullah, termasuk pembahasan tentang kitab-kitab Allah, mukjizat, dan lain sebagainya. Kemudian ruhaniyah atau alam metafisik, yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan alam metafisik, yaitu seperti malaikat, jin, iblis, setan, atau roh, dan lain-lain. Kemudian samiyat atau dalil nakli, bahwasanya segala sesuatu hanya bisa diketahui lewat samiyat, ya. Dalil nakli berupa Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian yang selanjutnya yaitu tasawuf. Dalam tasawuf ini bahwasanya ruang lingkupnya berkenaan dengan upaya-upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian filsafat, ruang lingkup filsafat yaitu segala sesuatu yang mungkin ada dan benar ada nyatanya, baik material konkret maupun non material abstrak yang tidak terlihat. Kemudian kita lanjut kepada objek pembahasan. Dari objek pembahasan ilmu kalam, yang pertama yaitu pengetahuan atau al-ma'rifah. Pembahasan ini bertujuan untuk mengukuhkan keyakinan mengenai keyakinan informatif al-ma'rifah al-khabariyah, khususnya yang dibawa Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua adalah masalah kebaharuan alam atau hudus al-alam, yang bertujuan untuk membuktikan wujud zat yang maha pencipta. Kemudian yang ketiga yaitu keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat adalah masalah tentang penyucian Allah dan penyerapan Allah atas makhluknya. Kemudian yang kelima yaitu masalah ayat Allah dan hubungannya dengan zatnya. Apakah zatnya sama dengan sifatnya ataupun berbeda. Kemudian yang selanjutnya yaitu masalah tentang kalam Allah, kalam-kalam Allah. Kemudian masalah kenabian yang bertujuan untuk mengukuhkan keyakinan pada kenabian. Kedelapan yaitu kemaksuman pada Nabi. Kemudian kesembilan yaitu al-mi'ad atau tempat kembali. Dan yang terakhir yaitu al-jabr wal-ikhtiyar, keterpaksaan dan kebebasan berkehendak. Kemudian objek tasawuf. Objek tasawuf yang pertama yaitu tasawuf akhlaki. Jadi sasaran objek tasawuf itu yang pertama itu tasawuf akhlaki, yang dimana tasawuf ini menekankan nilai-nilai etis atau moral. Jadi namanya tasawuf akhlaki berarti pembinaan akhlak ya, yang pada tahapannya itu sekilas tentang tahalli, dan tajalli. Kemudian yang kedua yaitu tasawuf amali. Di tasawuf amali itu tasawuf yang lebih mengutamakan kebiasaan beribadah. Tujuannya agar diperoleh penghayatan spiritual dalam setiap melakukan peribadatan, seperti syariat, thariqat, hakikat, ma'rifat.
Kemudian tasawuf falsafi menekankan pada masalah metafisik. Kemudian kita lanjutkan bahwasanya kesimpulannya bahwa objek kajian tasawuf adalah jiwa manusia, rohaniyah manusia. Bahwasanya tasawuf itu membahas tentang sikap jiwa manusia dalam berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian objek filsafat. Objek filsafat ini yang pertama yaitu objek material. Bahwasanya objek material adalah sebuah hal yang diselidiki, hal yang dijadikan sasaran penyelidikan atau penelitian atau segala sesuatu yang ada. Kemudian yang kedua yaitu objek formal atau metode untuk memahami objek material tersebut. Jadi kesimpulannya bahwa filsafat sendiri ada dua objek kajian, yakni objek material dan objek formal. Kemudian kita lanjutkan yang terakhir yaitu hubungan dari ketiga tersebut. Kita membahas tentang hubungan ilmu kalam dengan filsafat. Yang pertama, ilmu filsafat adalah dasar dari pengetahuan atau cara berpikir, sedangkan ilmu kalam sudah spesifik membahas kajian dengan objeknya adalah agama atau ketuhanan. Kemudian yang kedua, ilmu kalam membutuhkan ilmu lain untuk memprosesnya. Dengan filsafat, maka kita dapat memahami bahwa suatu realitas memiliki eksistensi, fungsi, nilai, kedudukan, hubungan sebab akibat, hubungan dengan realitas. Kemudian ilmu filsafat adalah ilmu dasar yang sifatnya umum, tidak akan berfungsi jika tidak ada kajian atau objek yang diteliti. Kemudian yang terakhir yaitu ilmu kalam sudah spesifik membahas tentang agama dan ketuhanan, sedangkan filsafat berkaitan dengan realitas secara umum. Yang terakhir yaitu hubungan ilmu kalam dengan tasawuf. Bahwasanya hubungan ilmu kalam dengan tasawuf ini adalah ilmu keislaman yang banyak mengedepankan pembicaraan tentang persoalan-persoalan kalam Tuhan. Sedangkan tasawuf yang dimana itu sebagai ilmu yang mempelajari cara dan jalan untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah, itu berhubungan dengan pembinaan mental rohaninya agar selalu dekat dengan Tuhan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Bila ada pertanyaan, mohon di kolom komentar bisa ditanyakan, dan insyaallah kita belajar bersama-sama, dan mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bermanfaat dan barokah untuk semuanya. Sekian, bila ada kata yang salah mohon maaf, dan kurang lebihnya kami juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah wa inayah. Syukran ala husni timamikum. Wallahu muwaffiq lakum thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.